Halo, salam istimewa dari Jogja. Makasih banget buat kalian sudah komen di video-video kita. Jadi komentar kalian itu jadi bahan masukan kita, juga jadi salah satu inspirasi untuk membuat konten berikutnya. Seperti video kali ini awal muasalnya dari komentar kalian. Jadi waktu itu kita upload video ini tentang RX 6500 XT VGA card dari AMD Radeon beberapa minggu yang lalu. Kita bahas performanya, kita bahas spesifikasinya, yang waktu itu kita notice bahwa spesifikasinya minimalis banget. Cuman PCI Express kali 4, bukan 16 kali, tapi cuman 4 kali dengan generasi keempat natifnya. Nah, dari situ ada beberapa yang komen, gimana ceritanya ketika yang interface-nya minimalis ini dipasangkan di sistem yang belum support PCIe Gen 4 alias Gen 3. Apakah ada perbedaan performance atau sama aja? Kalaupun beda performance-nya, segimana besar perbedaannya? Nah, di video ini kita akan coba jawab, kita akan coba sendiri, kita akan bandingkan performanya ketika VGA card ini jalan di Gen 3 dan Gen 4. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan coba obrolin, kita akan coba jelaskan secara singkat tentang interface VGA card. Interface VGA card adalah secara umum sekarang PCI Express ya. Fisiknya sama semua. Kalau yang ada di market seperti ini semua sama, fisiknya nggak ada yang beda ya. Entah itu mau 4X atau X4, X8, X16, itu secara fisik tidak bisa kita bedakan. Cuman spesifikasi detailnya harus kita cari tahu di websitenya mungkin, karena di kemasan penjualan maupun di buku manual biasanya juga nggak dicantumin ini X berapa. Nah, apa sih X4, X8, X16 itu? Itu menandakan VGA card itu bisa memanfaatkan jalur PCI Express berapa jalur. Kalau X4 berarti dia bisa menggunakan 4 jalur. Kalau 8 ya 8 jalur, 16 ya 16 jalur. Dan Gen 4 dan Gen 3 itu apa? Itu versi dari PCI Express interface-nya. Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4. Setiap generasi itu secara umum naik 2 kali lipat bandwidth-nya. Misalnya kan di Gen 3 nih, per X1-nya itu bandwidth maksimumnya itu 1 GB per second. Dan di Gen 4 itu naik jadi 2 GB per second per X1 PCI Express lane-nya. Jadi misalkan ini kita contohkan RX 6500 XT. Spesifikasinya apa? X4 Gen 4. Berarti bandwidth maksimal yang bisa dilewatkan di interface ini, di interface VGA card ini adalah 4 dikalikan 2. Alias 8 GB per second. Tapi itu pun perlu syarat dan ketentuan. Apakah itu? Prosesor dan motherboardnya juga support generasi yang sama dengan VGA card-nya, yaitu Gen 4. Nah, jadi pertanyaan, apabila kita punya Gen 3 sistem, misalkan contohnya Core i3 Gen 10 lah, 10100 dengan H410 apa H510, apakah dipasangkan VGA card ini akan menurunkan performa? Karena notabene VGA card ini juga pasti akan turun berjalan hanya di Gen 3, dan bandwidth-nya secara teori juga akan kepangkas separuh, 4 kali 1 Gbps, yaitu 4 GB per second. Secara teori pastinya turun performance kan? Ya, secara teori seperti itu. Cuman tidak semua aplikasi butuh bandwidth sebesar itu. Ketika aplikasi tidak butuh bandwidth sebesar itu, ya sama aja mau di Gen 4 mau di Gen 3, wong dia tetap aja bisa, tidak ada hambatan, tidak ada bottleneck di interface PCI Express tersebut, ya tidak akan mengaruhi performa. Secara teori seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan juga bandingkan satu lagi VGA card. Ini natifnya adalah, ini RX 6600 ya, yang non XT ya. Ini natifnya adalah X8 Gen 4. Kita akan lihat dua VGA card ini yang X4, ini X8. Ketika kita jalankan di mode Gen 4 sistemnya, lalu kita bandingkan dengan kalau kita jalankan di mode Gen 3 PCI Express-nya. Apakah ada perbedaannya performance-nya? Kalaupun ada, seberapa besar? Habis ini kita akan lihat. Oke, untuk testbed kali ini kita menggunakan Ryzen 5 5600X, 6 core 12 thread Zen 3, terus motherboard yang dari Gigabyte B550 MDS3H, terus RAM-nya dari V-Color Skywalker, 16 GB kit, 8 GB x 2 3200 MHz, sebuah M.2 240 SSD, dan power supply United Power 500 watt 80 plus watt dari Aerocool. Untuk VGA card kita menggunakan dua VGA card yang mewakili VGA card X4 PCI Express-nya ini, RX 6500 XT, dan sebuah RX 6600 dari PowerColor. Ini juga dari PowerColor ya. Ini mewakili yang X8 interface PCI Express-nya. Dan untuk mode Gen 4 dan Gen 3-nya, kita akan melakukan setting manual di BIOS ya, defaultnya Gen 4, nanti kita akan coba force setting di Gen 3, dan kita akan lihat perbedaan performance-nya ketika jalan di Gen 4 dan Gen 3.
Ya, kita akan mulai dulu dengan RX 6500 XT yang secara spesifikasi adalah PCI Express X4 Gen 4. Kita akan coba di Gen 4 dan Gen 3. Kita lihat hasilnya, kita coba beberapa game untuk melihat average FPS-nya. Ya, kita lihat di beberapa game bisa beda sampai 20% ya. Kita lihat di Far Cry 6 itu sekitar 20% perbedaannya, lebih kencang yang Gen 4. Terus di Shadow of Tomb Raider juga kurang lebih sampai 20% perbedaan FPS-nya. Terus kita coba Synthetic Benchmark. Kita tadi jalankan Firestrike, kita lihat grafik skornya, kita lihat tidak ada perbedaan ya, tipis banget, kita bisa anggap sama. Dan yang terakhir kita coba ngerender dengan GPU render di Blender, dan kita lihat juga waktu yang diperlukan tidak berbeda, kurang lebih sama. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak semua aplikasi itu butuh bandwidth PCI Express yang besar. Even secara teori tadi turun sampai separohnya bandwidth PCI Express-nya, cuman tidak berpengaruh di semua game dan tidak berpengaruh di semua aplikasi. Lanjut ke yang RX 6600. Secara spesifikasi ini PCI Express X8 Gen 4. Kita lihat di beberapa game yang tadi kita coba juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalaupun ada cuma 1-2 FPS aja di skala 100 dan 70 FPS, itu kecil banget menurut saya, bisa kita abaikan. Terus di Synthetic Benchmark juga sama, tidak ada perbedaan, dan di render BMW dengan GPU render juga tidak ada perbedaan waktu rendernya. Jadi kita bisa bilang perbedaannya semakin tipis ketika kita menggunakan yang X8 Gen 4 kalau kita dibandingkan dengan Gen 3 di RX 6500 ini. Oke, kita sampai pada akhir video. Kita coba buat beberapa kesimpulan ya dari hasil benchmark tadi. Yang pertama, kelihatan bahwa tidak semua aplikasi itu butuh bandwidth PCI Express yang besar. Bahkan dua VGA card ini yang natifnya Gen 4, ketika kita paksa jalan di Gen 3, itu tidak ada perbedaan yang berarti ketika kita jalankan beberapa benchmark tadi, seperti rendering dengan GPU maupun dengan Synthetic Benchmark 3D Mark. Beda ceritanya ketika kita main game AAA tadi ya. Di beberapa game yang X4 Gen 4 ini, VGA card ini, ketika kita pasang di Gen 3, jadi bandwidthnya dari 8 GB per second jadi 4 GB per second, di beberapa game itu drop cukup lumayan, sekitar 20%. Ini bisa disimpulkan bahwa game-game tersebut butuh bandwidth PCI Express yang lebih dari 4 GB per second, jadi bottleneck di PCI Express interface-nya. Dan itu tidak terjadi ketika kita ngomong di RX 6600. Yang X8 atau 8 kali PCI Express-nya, ketika kita jalankan di Gen 3 sekalipun, jadi totalnya 8 kali 1 bandwidth-nya 8 GB per second, itu game-game tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi memang mungkin kebutuhan bandwidth game-game tersebut ya sekitaran maksimum ya sekitar 8 GB per second. Jadi ketika sudah sampai 8 GB per second, tidak ada perubahan yang bisa kita lihat signifikan. Itu di resolusi Full HD ya, kita nggak ngomong di QHD maupun di UHD ya, di 4K ya, ini di Full HD ya. Ya, terus kira-kira gimana VGA card apa aja yang sudah PCIe Gen 4, motherboard apa, prosesor apa yang kita butuhkan apabila kita mau ngebuild sebuah sistem yang full Gen 4. Jadi ada 3 komponen yang harus kita perhatikan apabila kita ingin ngebuild PC dan jalan PCI Express Gen 4-nya. Yang pertama adalah prosesor, motherboard, dan VGA card-nya. Tiga-tiganya ini harus support Gen 4. Salah satu itu fail atau salah satu hanya support Gen 3, maka semuanya akan jalan ke Gen 3. Contoh nih ya. Prosesor dari Intel Gen 10 ke bawah itu supportnya Gen 3. Baru Gen 11, Gen 12 yang support Gen 4. Misalkan kita prosesornya supportnya Gen 3 nih, 10100F Core i3 Gen 10. Kita menggunakan motherboard yang Gen 11 yang sebenarnya support Gen 4, misalkan B560 Gen 4 kan, dan kita menggunakan misalnya ini RX 6500 XT yang Gen 4. Tapi salah satu komponennya kan nggak support nih, prosesornya nggak support Gen 4, jadi otomatis semuanya akan jalan di Gen 3, VGA card-nya pun akan jalan di Gen 3. Kalau di AMD gimana? Di AMD sendiri kita bisa lihat bahwa 3000 series ke atas yang non G itu sudah support PCI Express Gen 4, mau Ryzen 3 3300X, Ryzen 5 3600 atau yang 5000 series itu support Gen 4 selama nggak ada G-nya. Dan semua tipe G yang ada di market sekarang, baik sampai ke 5000 G series, itu cuma support PCI Express Gen 3.
Dan kalau di AMD juga motherboardnya berpengaruh. Motherboard yang support Gen 4 di AMD baru B550 sampai X570. Misalnya kan contoh begini, kalian punya 5600X ya, Ryzen 5, itu sudah support Gen 4, tapi kalian pasang di B450, support nggak? Support. Cuman PCI Express-nya akan tetap jalan di Gen 3, karena motherboardnya hanya support Gen 3. Jadi kalau kalian punya PCI Express Gen 4, VGA card tetap akan jalan di Gen 3 karena ada satu dari 3 syarat tadi yang tidak memenuhi PCI Express Gen 4 standarnya. Ya, moga-moga yang saya buat sederhana ini, walaupun jadinya agak panjang ya, bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna buat kalian. Terima kasih yang sudah bersama kami di Jawara Media, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tetap saya tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam istimewa dari Jogja.